Shalom saudara-saudara terkasih, shalom Bapak Ibu, haleluya. Kembali berjumpa dengan saya Immanuel yang ingin berbagi berkat, yaitu firman Tuhan bagi kita semua, supaya kita diberkati oleh firman Tuhan yang akan memerdekakan tubuh, jiwa, dan roh kita, terutama jiwa dan roh kita. Haleluya, kita sama-sama belajar, bukan saling menggurui, tetapi kita semua saling melengkapi untuk mengerti kebenaran firman-Nya. Haleluya. Tema yang saya berikan pada saat ini adalah dalih untuk berbuat dosa. Saya ingin mau katakan kepada saudara, ikuti video ini, jangan di-skip, karena ini berhubungan dengan akhir zaman. Ini berhubungan dengan apa yang terjadi sekarang. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini. Bapa di sorga, kami ingin mengetahui pengertian yang daripada-Mu Tuhan. Berikan kami pengertian, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mengerti hikmat, pengetahuan yang daripada Engkau ya Elohim, supaya kami tidak salah mengambil segala keputusan, dan tentu supaya kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Bapa di surga. Berikan kami hikmat dan pengertian kami semua Bapa di surga. Kami mengucap syukur pada hari ini, dan kami menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan membahas, yaitu tema yang saya berikan adalah dalih untuk berbuat dosa. Kenapa saya bawakan ini? Karena ini sedang terjadi di akhir zaman. Ini sedang terjadi pada saat ini, pada saat yang terakhir. Dan kita akan lihat bagaimana pekerjaan iblis untuk menipu manusia dengan tipu muslihat yang luar biasa secara dunia. Dan kalau kita melihat secara mata jasmani, tidak akan terlihat. Pada saat ini, hari-hari yang terakhir, kita perlu untuk memahami apa yang terjadi sekarang dengan mata rohani. Jangan lagi kita mengabaikan apa yang terjadi sekarang. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada saudara. Semua ini adalah tanda akhir zaman. Saudara yang terkasih, ini adalah tanda akhir zaman. Ini adalah penggenapan firman Tuhan yang sesuai dengan Yoel 2 ayat 28, di dalam kitab Wahyu, di dalam Matius 24, di dalam Lukas, di dalam Markus, di dalam kitab Yohanes. Akhir zaman, yaitu hari-hari terakhir di mana Tuhan Yeshua HaMashiach akan datang di awan-awan untuk menjemput, untuk mempelai orang kudus. Tapi saudara yang terkasih, sebelum Yesus datang ke dalam bumi, akan ada segala sesuatu yang terjadi. Baik itu malapetaka, baik itu penghakiman, baik itu bencana, kelaparan, sampar, kematian, itu akan terjadi sebelum kedatangannya. Kenapa itu harus terjadi? Karena iblis tahu bahwa waktunya sudah dekat. Dia bekerja dengan giat. Dia mengeluarkan segala powernya untuk menghancurkan umat manusia. Menghancurkan terutama orang-orang pilihan Tuhan. Saudara yang terkasih, pada saat ini kita harus mengetahui, kita harus sadar. Kita tidak boleh lagi mengabaikan. Kita tidak lagi bisa memikirkan hal-hal dunia, saudara. Dan kita harus berjuang dan berusaha untuk mengalahkan kedagingan kita. Semua kita, tidak terkecuali semua pendeta, jemaat, semua kita sama. Kita semua adalah jemaat di dalam Tuhan. Kita semua, saudara. Dan marilah kita mulai memberikan perhatian khusus untuk firman Tuhan, untuk Elohim, untuk Jehovah. Mari kita memberikan perhatian khusus. Sudah saatnya kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Pada saat ini saya ingin berbagi bagi saudara dimanapun saudara berada. Pada saat ini tema yang saya berikan adalah dalih untuk berbuat dosa. Semua ini berhubungan dengan akhir
zaman. Saya akan buka di dalam Amsal 14 ayat 6. Amsal 14 ayat 6. Haleluya. Saya akan bacakan Amsal 14 ayat 6. Begini bunyinya, si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Sekali lagi, si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Haleluya, luar biasa. Pencemooh apa artinya, saudara? Yang mengabaikan firman Tuhan, yang sering menjelekkan orang-orang pilihan Tuhan. Pencemooh itu orang yang tidak mengerti apa maksud Tuhan. Bukan saya katakan pencemooh ini tidak mengetahui firman, tidak. Tetapi banyak sekarang pencemooh di akhir zaman. Mereka tahu isi firman Tuhan, tetapi mereka tidak bisa mendapat pengertian dan hikmat. Karena apa? Mereka tidak terlebih dahulu, semua kita. Mereka tidak terlebih dahulu mengoreksi dari hati. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan, dari hati telah terpancar sinar kemuliaan. Mereka langsung memikirkan hal-hal yang besar. Hikmat itu adalah hal yang besar. Pencemooh ini tidak bisa mencari, sekalipun dia belajar apapun yang dipelajari. Karena hikmat tidak didasari oleh pengetahuan manusia. Tetapi hikmat itu diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Yesus Kristus. Dia yang memberikan melalui Roh Kudus. Maka hikmat diberikan kepada kita. Tetapi bagi orang yang berpengertian, kata firman Tuhan, pengetahuan mudah diperoleh. Pengertian. Jadi dalam hidup ini, dalam Yesus Kristus, kita harus mempunyai pengertian. Kita harus memberi diri untuk pengertian. Pertama-tama kita harus memberi pengertian. Kita harus memberi hidup kita untuk memperoleh pengertian. Mengerti hati Tuhan, mengerti firman Tuhan, mengerti tanda-tanda zaman. Semua, saudara, semua. Jadi saudara yang terkasih, betapa susahnya bagi orang pencemooh untuk mencari hikmat. Sia-sia. Sekalipun itu dikatakan hikmat, tetapi sia-sia. Itu hanya hikmat dunia. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Pada saat ini saudara, saya melihat bahkan dalam YouTube, komen-komen, Facebook, semua saya melihat banyak orang yang berdalih untuk melakukan dosa. Suatu contoh saya akan memberikan contoh. Banyak orang yang mengambil pada saat ini ayat-ayat untuk membela diri, untuk melakukan, untuk menghalalkan dosa yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya akan bacakan dalam Matius 15 ayat 11. Dikatakan seperti ini, saya buka dalam Matius 15 ya. Ini pada saat ini sekarang sedang terjadi, iblis bekerja dengan kuat. Beda dengan zaman-zaman dahulu, waktu-waktu yang dahulu, waktu-waktu sebelum ini terjadi semua. Mari kita baca di dalam Matius 15 ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan, dengar dan camkanlah, ini kata Yesus ya, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Haleluya. Kita tadi sudah membaca Amsal 14 ayat 6. Bagi orang yang berpengertian, pengetahuan mudah didapatkan. Tapi bagi pencemooh, susah. Sangat susah, saudara. Tidak akan dapat, sia-sia semua yang dipelajarinya. Tapi dikatakan di sini, di dalam Matius 15 ayat 11 itu adalah bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang itu, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Banyak orang yang salah mengartikan, menafsirkan firman ini. Ketika orang melakukan dosa, saya akan bacakan ini, saya akan ada tulis. Jadi banyak orang-orang sekarang ketika mereka melakukan dosa secara jasmani ya,
Mereka akan membawakan firman ini ketika itu berhubungan dosa jasmani, dosa lahiriah. Dan mereka akan berkata, bukan apa yang masuk ke dalam mulut untuk menajiskan. Dan mereka akan mengambil ayat-ayat untuk membela diri. Seperti dikatakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7b. Saya akan bacakan 7b ya. Bukan yang dilihat manusia, dilihat Elohim. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Banyak orang berkata, baik itu dalam pakaian, baik itu dalam perbuatan, ketika mereka masuk ke dalam lingkaran dosa ini, dosa jasmani, dosa perkara lahiriah, mereka akan berkata, bahkan kita semua pernah mengatakan ini, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Elohim. Tuhan kan melihat hati. Banyak orang berkata, Tuhan kan melihat hati. Tuhan kan bukan milik orangnya. Maksud Tuhan di situ adalah Tuhan bukan melihat kulitnya yang hitam, parasnya yang tampan, parasnya yang bagus, yang baik, yang jelek, yang itu tidak ada. Di mata Tuhan itu semua sama. Itu maksud Tuhan. Ini bukan berbicara tentang perbuatan. Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan memilih. Dia tidak memandang kulit, ras, suku, bahasa. Dia tidak memandang itu. Dia melihat hati. Jikalau dia berkenan, maka dia akan memanggil orang itu untuk melayaninya. Jadi ini bukan berbicara tentang perbuatan. Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan memilih. Antara suku, bahasa, ras, itu semua sama di hadapan Tuhan. Karena Dia yang menciptakan kita semua. Dan kita tidak boleh ini mengambil dalih-dalih. Karena kita melakukan dosa jasmani. Dosa lahiriah yang berhubungan dengan daging kita. Dan kita berkata Tuhan kan melihat hati. Itu salah, saudara. Sekali lagi, itu salah. Karena firman ini menjelaskan Tuhan memilih. Ini bukan berbicara tentang perbuatan manusia. Tapi Tuhan memilih sesuai dengan perkenanannya. Sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Karena manusia sering melihat sampulnya saja. Tidak melihat hati. Jadi ini tidak melihat perbuatan. Ini melihat bagaimana Tuhan memilih seseorang itu. Karena kita harus mengerti zaman ini, saudara. Karena iblis sedang berperan kuat pada saat ini. Karena iblis sedang melogikakan apa yang rohani. Bagi siapa yang bisa dipakai? Ingat, iblis sedang memakai orang-orang yang bisa dia pakai. Sekarang orang-orang mengartikan seperti ini. Melogikakan apa yang rohani. Dan merohanikan apa yang harafiah. Artinya apa, saudara? Firman yang harusnya ditafsirkan secara rohani menjadi ditafsirkan secara logika atau akal budi, secara harafiah. Dan sekarang yang rohani ditafsirkan menjadi harafiah. Ini diputarbalikkan seperti yang dikatakan di dalam Petrus, kitab Petrus, bahwa banyak orang nanti memutarbalikkan kebenaran. Dan itu adalah tanda kebinasaan bagi mereka. Karena apa? Mereka lebih menuruti hasrat daging, hawa nafsu. Sehingga mereka menghalalkan dan mereka akan mengutip ayat-ayat untuk membela dosa. Bahkan ini membela dosa loh, saudara. Saudara yang terkasih, semua kita tidak luput dari hal ini. Dan mari kita belajar dan memahami. Jangan sampai kita masuk ke dalam perangkat iblis. Melogikakan apa yang rohani. Dan merohanikan apa yang harafiah. Karena firman Tuhan ini, ketika Tuhan berkata, ada firman Tuhan yang difirmankan oleh Tuhan sendiri, bahwa itu diartikan langsung. Dan ada yang diartikan, dan ada banyak ini adalah perumpamaan. Makna kiasan. Tetapi ada juga yang diartikan secara langsung, saudara. Jadi banyak tafsiran, banyak pengertian. Tetapi pengertian yang dari siapakah yang benar? Dan mari saudara, mau ajak saudara untuk meminta pengertian yang daripada Tuhan. Karena jelas dikatakan di dalam firman-Nya adalah, cukuplah urapan Roh Kudus itu yang mengajari kita. Yang memberikan pengertian bagi kita semua. Haleluya. Dan kita harus berdoa sungguh-sungguh untuk
menerima, untuk berdoa, untuk meminta pengertian yang daripada Tuhan. Jadi bagaimana seseorang yang dipakai Tuhan? Dan kita lihat semua dari buahnya. Amin. Semua dari buahnya. Dan kalau kita berjauhan, bagaimana cara kita melihat buahnya? Dan mari saudara berdoa. Karena di dalam firman Tuhan dikata ada karunia untuk mengenali. Semua tergantung kita, saudara. Bagaimana cara kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi bukan dengan sudut pandang kita. Melainkan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Karena firman ini bisa diputarbalikkan, saudara. Bisa. Banyak yang terjadi pada saat ini. Kita tahu apa yang terjadi sekarang. Manipulasi, tipuan, bumi berdusta, dan membohongi seluruh umat manusia. Dan banyak orang yang tertipu itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita tahu ini berhubungan dengan keselamatan. Dan saudara harus bijak. Saudara harus berhikmat. Karena dikatakan di dalam kitab dan semua kita telah diingatkan. Saudara. Di dalam dunia ini ada banyak tipuan. Ada banyak, saudara. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan. Cerdiklah seperti ular, tapi tuluslah seperti merpati. Artinya kita harus pintar. Kita harus bisa memilah-milah. Kita lihat yang baik. Kita lihat yang benar. Bagaimana cara kita untuk melihat yang benar? Saudara harus intim dulu. Saudara tidak intim, saudara tidak akan bisa melihat dan memilih mana yang benar, mana yang tidak. Ya, semua kita tanpa terkecuali. Kita harus benar-benar mempunyai hubungan yang baik, hubungan yang karib dengan Tuhan. Maka kita dapat memilah-milah. Tanpa hubungan yang baik dengan Tuhan, tanpa ada hubungan yang baik dengan Elohim, kita tidak akan bisa memilah-milah. Kita akan berkata, semua baik. Positif aja. Sehingga ketika kita sering berkata, positif aja, berpikiran positif, maka kita akan termakan oleh jerat-jerat dan perangkap-perangkap iblis. Kita memang diajarkan, di dalam jemaat mula-mula diajarkan kepada kita untuk berpikiran positif. Tetapi konteksnya jangan salah. Kita tidak boleh lari dari konteks. Melainkan kita harus sesuai dengan konteks. Amin. Artinya apa? Ketika kita melihat orang terjatuh, kita tidak boleh menjatuhkannya lagi. Kita tidak boleh menghakimi. Dan kita harus berpikir positif. Kita harus menolong dia dan menarik dia ke dalam kebenaran. Supaya dia bisa diselamatkan. Dan kalau kita berkata semua kita berpikiran positif, itu salah, kita tidak tegur. Berpikir positif aja. Kita sudah lihat yang jelek, kita berkata juga berpikir positif aja. Ya, ini yang dikatakan. Iblis merohanikan, kita yang bisa dipakai ini, iblis merohanikan apa yang menjadi sebenarnya itu rohani. Rohani menjadi harafiah. Harafiah menjadi rohani. Semua diputarbalikkan, saudara. Semua diputarbalikkan. Saudara yang terkasih, kita harus benar-benar memahami ini adalah hari-hari yang terakhir. Ini adalah hari-hari ujung tanduk ini, saudara. Ini pintu. Ini pintu yang terakhir supaya kita masuk ke dalam pertobatan yang sejati. Ini adalah pemurnian. Ini adalah penyucian. Kita sedang digiring. Digiring di dunia ini, kita sedang dimanipulasi. Jadi kita harus bertahan di dalam kebenaran. Saudara tidak bisa bertahan di dalam kekuatan, tapi dalam kebenaran. Ingat, seperti video yang saya sebelumnya, saya bagikan itu adalah kebenaran hanya dalam Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Hanya ada di dalam Dia. Mau cari kemanapun saudara kebenaran itu, tidak akan ketemu kebenaran itu. Kita garis bawah, kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada di dalam nama siapapun. Tidak ada dimanapun mau saudara pergi capek-capek saudara. Tapi jika saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta hikmat Tuhan dan jalan Tuhan, Dia akan menunjukkan cahaya kemuliaannya bagi saudara. Semua kita harus memahami. Karena kita sedang dipaksa sekarang. Dan saudara juga harus memaksa diri untuk datang kepada Tuhan. Semua kita takut. Tapi saudara yang terkasih, secara daging kita boleh takut. Tapi dalam roh dan jiwa kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Kita tetap semangat untuk setia dalam kebenarannya. Amin. Haleluya. Semua kita harus berani
mengungkapkan, mempraktekkan iman kita di dalam dunia ini. Jangan takut. Ini saatnya kita berperang. Seperti hari-hari sebelumnya saya berdoa. Tuhan berkata, ketika saya berdoa, dia berfirman, saudara. Dia berkata, pertempuran orang-orang kudus akan dimulai. Ini pesan Tuhan bagi kita semua. Pertempuran orang-orang kudus akan dimulai. Seperti yang dikatakan di dalam Wahyu. Dan seperti yang dikatakan di dalam Daniel. Tuhan, Elohim akan mengizinkan iblis bekerja leluasa. Dan bahkan dikatakan dalam firman-Nya, dia diizinkan untuk mengalahkan orang-orang kudus. Saudara, jangan sampai kita terjatuh. Tetaplah setia. Tetaplah setia menerima kemuliaannya. Kita harus benar-benar bijaksana, berpengertian. Pengertian dan hikmat bijaksananya tidak diukur dari gelar. Tetapi ini diukur dari keintiman, dari hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya berdoa 3 kali sehari. Tetapi apakah itu cukup untuk memperoleh hikmat dan pengertian? Dan kita boleh memakai ayat firman Tuhan. Yang dikatakan dalam 1 Samuel 16 ayat 7b. Tuhan melihat hati. Ketika kita berdoa, hati kita yang terpenting. Bagaimana Tuhan melihat hati kita? Apakah kita sungguh-sungguh? Apakah kita tulus? Itu yang penting. Saudara yang terkasih, banyak yang harus kita pelajari pada saat ini. Karena kita sedang menghadapi ujian. Ujian yang terakhir. Haleluya. Kita sedang menghadapi ujian-ujian yang terakhir. Akan banyak hal yang membuat kita lemah. Iman kita dilemahkan. Kita akan dicerca, dicaci, dimaki. Tapi apakah itu sebenarnya kemauan kita? Kita mengikuti Yesus untuk ditolak. Tapi itu sudah tertulis. Ketika saudara sungguh-sungguh mengikut Tuhan, otomatis saudara, kita akan dijauhi. Kita akan dicerca, dimaki, diludahi. Bahkan pada akhirnya ada banyak orang yang dibunuh karena nama Tuhan. Tetapi, saudara, itu adalah kemuliaan. Kalau kita berpikir secara akal budi itu tidak logika, saudara. Karena penderitaan yang disebutkan di dalam kitab suci, pengikut Kristus Yesus, penderitaan itu adalah kemuliaan. Tetapi jangan saudara menderita karena kejahatan. Tapi kita menderita karena kebenaran. Karena kebenaran. Karena kebenaran ini bisa memerdekakan seluruh umat. Memerdekakan setiap jiwa-jiwa, saudara. Jadi pada saat ini, banyak yang terjadi seperti saudara. Banyak orang yang berdalih. Baik dalam pakaian, contoh beribadah. Bagaimana kita beribadah? Padahal dikatakan dalam firman Tuhan, kita harus beribadah dengan sopan. Kita harus beribadah dengan sopan. Kita harus menghormati Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan, saudara, yang menciptakan langit dan bumi. Sama manusia aja kita hormat. Apalagi sama Tuhan. Kita harus lebih hormat. Tetapi sekarang, banyak orang yang berdalih. Tuhan kan melihat hati, katanya. Saudara, tidak saatnya lagi kita minum susu. Artinya apa, saudara? Pengajaran-pengajaran yang lembek-lembek, yang hanya menyenangkan hati. Sudah saatnya kita berjalan dan berlari untuk menemukan kebenaran yang murni itu. Sudah saatnya sekarang peleburan dan pengujian, pemurnian. Sudah saatnya. Sudah saatnya, saudara. Semua sudah saatnya, saudara. Pada saat ini, akhir zaman ini, kita harus berlari.
berlari untuk Tuhan. Amin. Semua kita, saudara. Kita bukan berbicara di sini. Nah, kalau ada orang yang bertanya, bagaimana orang yang gelandangan yang tidak punya baju, yang compang-camping? Kan dia tidak punya baju, saudara. Kita semua harus layak, harus menghormati Tuhan. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Saya bacakan 1 Korintus 6 ayat 20. Begini bunyinya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Tubuh saudara dan saya bukan milik kita lagi, bukan milik saudara, bukan milik saya. Telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Dengan tubuh kita. Haleluya. Dengan tubuh kita, saudara. Kalau banyak sekarang, sudah banyak sekali, saudara, saya melihat sekarang. Orang memakai ini ya bukan yang masuk ke dalam mulut, yang menajiskan. Padahal itu pengertiannya bukan jasmani. Itu pengertiannya rohani. Karena apa? Saya akan berikan contoh. Kalau saya memaki-maki saudara, kalau contoh ya. Kalau saya memaki-maki saudara dengan makian yang sangat kotor, perkataan yang kotor, itu tidak menajiskan saudara. Itu tidak akan menajiskan. Tetapi perbuatan-perbuatan kita yang jahatlah yang menajiskan diri kita sendiri. Dan ini bukan berbicara tentang makanan, saudara. Jangan salah. Jangan salah. Tuhan itu mempunyai hikmat. Tuhan itu mempunyai konsep sendiri. Kita tidak akan bisa menemukan konsep Tuhan. Kita hanya diperintahkan untuk taat, untuk melakukan, dan untuk berpengertian. Kita tidak diminta untuk mengetahui konsep Tuhan, bagaimana cara kerja Tuhan. Tapi kita diminta untuk mempunyai hati yang tulus, untuk berpengertian kenapa Tuhan melakukan itu untuk kita semua. Untuk keselamatan jiwa kita. Untuk kepentingan hidup kita. Kita tidak boleh salah menilai Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan. Dan kembali kepada firman Tuhan. Semuanya kembali kepada firman Tuhan. Saudara, pada saat ini banyak dalih-dalih yang dipakai. Banyak firman dipakai untuk alasan hasrat diri sendiri, saudara. Dan juga ada banyak saudara-saudara kita yang bertato, katanya itu seni, saudara, katanya. Dan juga dipakai ayat firman Tuhan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, terjadilah seperti apa yang kamu imani. Ini sangat salah, saudara. Tato, seni. Dan banyak orang yang berkata, Tuhan kan berkata supaya kita berseni. Tidak ada firman-Nya, saudara. Berseni. Tidak ada. Bagi dunia tato itu seni. Bagi Tuhan tato itu adalah dosa. Banyak yang sudah melayani. Banyak itu, saudara. Bahkan di wilayah-wilayah Eropa. Bahkan sudah sampai ke Indonesia ini. Hal yang biasa, saudara. Hal sekecil ini menjadi hal besar di hadapan Tuhan. Karena kita tidak bisa lolos dari hal terkecil. Maka kita tidak akan diberikan perkara-perkara yang besar. Tidak akan dipercayakan. Hal kecil aja kita tidak taat. Jangan kita merasa kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar kalau kita tidak bisa melakukan perkara-perkara yang kecil. Yang kecil aja kita tidak taat. Dan Tuhan tidak akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Tato katanya seni di hadapan Tuhan. Tidak. Itu adalah dosa. Jelas dikatakan. Jangan mencorek-corek tubuhmu. Dan mereka akan mengartikan firman ini secara rohani. Nah ini tadi, saudara. Melogikakan apa yang rohani. Rohani menjadi diartikan secara jasmani. Yang jasmani diartikan secara rohani. Diputarbalikkan semua, saudara. Karena keinginan hasrat sendiri, saudara. Semua kita harus bebas. Semua kita harus lepas dari itu. Jangan sampai kita mengambil bagian dari perangkap-perangkap iblis.
Dan mari kita maju untuk kemuliaan nama Tuhan dan tidak memikirkan lagi perkara-perkara lahiriah. Kita memang hidup di dalam dunia. Kita hidup berdampingan dengan orang-orang. Kita hidup dengan dosa. Hidup dalam artian berdampingan banyak dosa yang menggoda. Tetapi bukan berarti kita sama dengan dunia. Karena firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sama dengan dunia. Jangan sama dengan dunia. Kalau dunia melakukan itu, jangan tiru saudara. Itu kan seni. Semua diberi label. Seni. Semua kita harus benar-benar sadar. Karena memang itu yang akan terjadi saudara. Banyak pekerjaan-pekerjaan kita tidak mengerti. Pekerjaan sejahat saudara. Dan saatnya kita membuka mata rohani. Saatnya saudara, saatnya kita memberi diri dan memberi perhatian yang khusus kepada firman Tuhan, kepada pertobatan. Jangan kita bermain-main dengan api, yaitu dosa. Dia akan menjadi besar dan menghanyutkan dan akan membinasakan tubuh kita kalau kita bermain-main. Dan mari kita berjuang. Tidak ada kode, tidak ada super instan. Semua kita berjuang dalam perjuangan. Kita berjuang untuk mengalahkan diri sendiri, keegoisan, kemarahan, kepahitan, kesedihan kita di dalam dunia ini. Semua kita berjuang saudara. Semua kita harus berjuang dan berjuang melangkah, maju dan maju demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita harus mempunyai dasar dan komitmen yang teguh. Kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama memuji Tuhan. Tetapi apa yang menjadi perbedaan saudara? Hati yang tulus. Komitmen kita di hadapan Tuhan. Dasar kita apa untuk mengikut Tuhan. Motivasi kita apa di hadapan Tuhan. Semua itu harus jelas saudara. Dan kita harus mengikrarkan itu di hadapan Tuhan. Sebuah janji-janji yang bisa dipegang Tuhan. Yang memberi kepastian kepada Tuhan. Sehingga kita tidak memberi pengharapan palsu kepada Tuhan. Dan kita harus melakukan itu. Jangan kita menjadi suam-suam kuku. Semua kita pernah mengalami itu saudara. Dan kita sedang berjuang dan maju untuk menuju tahap yang lebih kudus saudara. Karena tidak bisa seorang pun melihat kerajaan Elohim tanpa kekudusan. Dan bagi orang-orang yang tidak mau mencari pengertian akan berkata, kan manusia tidak ada yang sempurna. Tuhan berkata, bagi manusia itu mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya kita harus mengendalikan Tuhan. Hidupmu harus dikendalikan oleh Tuhan. Karena kita telah dibayar lunas, harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Amin. Semua kita saudara, tanpa terkecuali. Kita harus belajar untuk memahami. Kita harus belajar untuk berpengertian. Semua kita saudara. Jangan sampai iman kita itu membinasakan kita. Seperti ini tadi saudara. Seperti Rasul Paulus berkata, disalahartikan semua. Jadi kita harus berjalan sesuai apa yang kita imani. Artinya sesuai dengan apa yang kita imani adalah konteksnya harus di dalam firman. Tidak boleh melenceng dan keluar dari firman Tuhan. Tidak boleh saudara. Jadi jangan sampai iman kita itu yang kita anggap iman itu menjadi kebinasaan bagi mereka. Bagi kita. Contoh tadi, bertato itu seni. Itu kan yang saya imani katanya. Tidak boleh saudara. Itu iman yang salah. Iman yang benar adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang kudus. Haleluya. Dan kita harus paham. Harus paham. Tidak sulit untuk memahami ini saudara. Tidak sulit. Kita aja yang tidak mau memberi diri dan mengeraskan hati kita. Dan beriman itu tidak boleh sembarangan. Karena iman itu adalah pemberian Yesus Kristus. Iman itu harus mempunyai konteks, mempunyai dasar yang pas. Karena secara umum kita berpikir iman itu adalah milik kita secara umum ya.
Tetapi secara dasarnya iman itu adalah pemberian Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan iman itu menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhan. Jadi iman itu harus kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Semua kita tanpa terkecuali, saudara. Jadi kita harus memahami dan kita tidak boleh berdalih karena hasrat kita sendiri. Itu akan mendukakan hati Tuhan. Itu akan menaruh murka Tuhan di atas kepala kita. Ketika kita sering berdalih dan apalagi memakai ayat firman Tuhan untuk keinginan hasrat, jangan sampai malaikat menampar kita, jangan sampai kita dihukum oleh Tuhan karena kita memakai firman Tuhan untuk menghalalkan hasrat-hasrat yang ada di dalam tubuh kita ini. Jangan sampai, saudara. Hidup ini memang sulit. Hidup ini sedang diuji, saudara. Hidup ini sedang dimurnikan. Tetapi jangan sampai kita mengutip firman Tuhan untuk menghalalkan hasrat dan keinginan daging kita, saudara. Kita semua pernah berdosa, mempunyai hasrat. Tapi banyak juga orang yang tidak usah memakai firman Tuhan. Tetapi pada saat ini, terlalu banyak orang yang memakai firman Tuhan, mengutip firman Tuhan untuk membela hasratnya. Ingat, firman Tuhan adalah kudus. Tidak boleh dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Tidak boleh dipakai untuk menghalalkan hasrat dan hawa nafsu. Dan kita harus paham itu, dan itu tidak sulit untuk dipahami. Dan bagi orang yang keras hatinya untuk memberikan hati firman Tuhan, dan dia akan menolak karena dia tidak mau menjauhi dunia ini, karena dia tidak mau melepaskan dunia ini, sekalipun seseorang itu mengatakan firman Tuhan. Dan kita sama-sama belajar, saudara. Kita sama-sama untuk menerima, belajar untuk berpengertian sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua kita tidak ada sempurna, tetapi tidak ada super instan cara instan. Semua harus berjuang. Amin. Semua harus berjuang. Semua kita, saudara. Semua kita. Kita memang capek, saudara. Kita memang butuh istirahat. Tapi kita harus berjuang sampai kepada destiny, sampai kepada kemuliaan yang kekal. Dan mari kita selalu meminta hikmat, meminta tuntunan Tuhan. Semua kita. Haleluya, dimanapun saudara berada, bijaklah, lihatlah, dan berikan perhatianmu yang khusus. Dan yang terakhir adalah bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Puji nama Tuhan. Semua kita diberkati, semua kita diteguhkan dan dinasehati. Semua kita, firman Tuhan ini bisa memerdekakan saudara. Tapi buka hati saudara supaya firman ini dapat memerdekakan saudara. Haleluya. Dan minta bantuan Roh Kudus supaya kita diinsafkan, karena Roh Kudus diturunkan untuk menginsafkan dunia, mempertobatkan kita semua. Karena dahulu kita adalah orang sesat, tapi kita ditebus dan ditolong. Dan mari kita tolong orang-orang yang tersesat. Dan jangan kita menghakimi, melainkan kita tolong mereka supaya mereka mendapat kesempatan untuk menerima kemuliaan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan, Mari kita tangkap, mari kita renungkan untuk menjadi pedoman di dalam hidup kita, tentunya di dalam rohaninya, dan menjadi dasar hidup kita supaya kita tidak tergoncangkan oleh apapun. Dan saudara harus membaca firman supaya kita mengerti apa yang terjadi sekarang. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sehat, salam damai sejahtera di dalam nama Yesus Al-Masih. Diberkatilah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini, di mana Engkau memberikan kami pengertian. Dan tolong berikan kami hikmat dan pengertian.
Bapa, saatnya kami untuk melangkah dan maju Tuhan. Berikan kami kepastian Bapa di surga. Engkau yang bersuara, baik melalui hamba-hambamu yang Kau percayakan. Terima kasih, berkati kami semua di dalam kelimpahan damai sejahtera. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Hamasiah. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Diberkatilah kita di dalam damai sejahtera. Amin.